Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Umah Bahasa. Dan kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk membahas soal persiapan penilaian tengah semester kelas 8 SMP. Dan kali ini yang saya akan bahas adalah terkait materi tata bahasa atau grammar. Langsung saja ke nomor 25. Saya bacakan soalnya. I blah 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 afraid of darkness some years ago, but now I can't sleep without switching the light off. Kita cari dulu clues-nya dan kita cari dulu arti, atau kalian setidaknya harus paham dulu kalimat ini maksudnya seperti apa, kemudian tesisnya seperti apa. Ya, ini ada saya titik-titik takut kegelapan beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang saya bisa tidur tanpa menyalakan lampu atau dengan lampu yang mati, gitu ya. Kata kuncinya apa ini? Ini ada kata some years ago. Saya beri tanda dulu. Ya, saya beri tanda dulu seperti ini. Saya hapus dulu. Saya beri tanda seperti ini. Nah, ini adalah kata kuncinya, some years ago. Jika kalian menemukan kata ago di belakang suatu durasi waktu, berarti ago ini mengidentifikasikan bahwa kalimat ini menggunakan tenses past tense ya. Saya beri tanda, ago ini berarti menggunakan kalimat past tense. Seperti ini, past tense. Ingat, di dalam kalimat past tense, jika kalimat itu kalimat positif, maka kata kerjanya bentuk berapa? Kata kerjanya selalu bentuk kedua. Kata kerja atau verb selalu bentuk kedua. To be past tense juga harus berbentuk lampau. Masih ingat kalian to be past tense ada apa aja? To be past tense itu ada dua, yaitu was dan were. Nah, begitu ya. Jadi to be past tense itu ada dua, yaitu was dan were. Saya kasih tanda, ini seperti ini ya. Nah, karena ini kalimat positif, maka kita menggunakan apa? Kata bantu. Kebetulan afraid ini adalah kata sifat. Nah, saya kasih tanda lagi. Ini adalah adjektif. Nah, seperti itu. Jika kalimat ini mengandung kata sifat atau adjektif, maka kalimat ini membutuhkan to be. Ingat ya, kalimat ini mengandung adjektif, kata sifat, maka kalimat ini perlu kata bantu atau to be. To be-nya apa? To be past tense itu ada dua, was dan were. Kita memilih apa? Apakah was, apakah were? Ingat, subjeknya adalah, di sini subjeknya adalah apa? I. I menggunakan apa? Was atau yang were? Menurut kalian yang mana? Ya, betul. Karena ini subjeknya I, maka to be atau kata bantunya yang tepat untuk to be past tense bersubjek I adalah was, gitu ya. Nih, jadi ini kalimatnya nanti akan menjadi gimana? I was
afraid of darkness some years ago. Saya takut kegelapan beberapa tahun yang lalu. Jadi jawabannya yang betul adalah yang apa? Yang A ya. Jawabannya adalah was. I was afraid of darkness some years ago. Nah, kenapa tidak was not, wasn't? Kalau kita menggunakan kalimat dengan kata pilihan B, wasn't atau was not, maka ini kalimatnya akan menjadi salah. Kalimatnya menjadi sangat lucu sekali. Seperti ini misalnya. I wasn't afraid of darkness some years ago. Nih, saya tidak takut kegelapan beberapa tahun yang lalu. Tapi ini kalimatnya ada kata tapinya. Tapi sekarang saya dapat tidur tanpa menyalakan lampu. Berarti untuk kalimat yang kedua ini menyatakan bahwa saat ini sudah tidak takut, tetapi takutnya kapan? Takutnya adalah beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau kalian memilih yang B tidak tepat karena takutnya itu sekarang. Ya, takutnya itu sekarangnya kapan? Beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu itu seseorang ini takut, tetapi sekarang tidak takut, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. I was. Saya takut kegelapan beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang saya dapat tidur tanpa menyalakan lampu. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah apa? To be-nya adalah was. Gampang ya. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Saya hapus dulu biar bersih. Langsung ke nomor yang 26. Kita pahami dulu kalimatnya, langsung kita tentukan apa yang dimaksud atau apa yang ditanyakan. Kalimatnya berbunyi, Lee, bla 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 bla, yesterday every morning. Unfortunately, she doesn't do it anymore. Ini dikatakan begini, Lee, titik-titik, halaman, kemarin setiap pagi. Sayangnya, dia tidak melakukannya lagi. Nah, apa yang menjadi kata kunci di kalimat ini? Kata kuncinya adalah yesterday. Ingat ya, yesterday. Jika kalian menemukan kata keterangan seperti ini, yesterday, jika kalian menemukan adverb of time ya namanya, ini saya tulis adverb of time, adverb of time-nya apa aja? Keterangan waktunya seperti apa? Adverb of time past tense. Cirinya adalah dia menggunakan yes, yesterday. Kemudian ada last, titik-titik. Ada juga titik-titik ago. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian menemukan kata yesterday, last, atau ago, kalau dalam contoh kalimat begini, saya akan beri contoh. Misalnya kalau lastnya seperti ini, last week. Bisa juga ada seperti ini lagi, last night, gitu ya. Kalau yang ago seperti apa? Kalau yang ago misalnya seperti ini, 2 weeks ago. Jadi ago-nya ada di belakang sendiri. Atau seperti ini, 10 months ago. Ya, jadi ketika kalian mendapatkan kata keterangan waktunya yesterday, last, ago, berarti ini tenses-nya apa? Berarti ini tenses-nya adalah selalu menggunakan tenses past tense, gitu ya.
Nah, seperti ini, past tense. Terus, ini yang dicari apa? Ini adalah kata kerja. Yang ditanyakan adalah bentuk kata kerja yang tepat untuk kalimat past tense di sini. Kalimat past tense ini adalah kalimat past tense positif. Ingat, kalimat past tense positif, kalimat positif past tense, verbnya selalu verb 2. Nah, di sini ada sweep, sweeping, sweep. Mana yang betul untuk kalimat past tense dari kata kerja sweep? Nah, kita lihat dulu kata kerja sweep. Verb satunya adalah sweep. Ini ya. Sedangkan verb 2-nya sama dengan sweep. Nah, jadi mana yang betul? Yang betul kalian harus memilih yang ini. Verb 2, sweep. Nah, sweep di sini pilihannya hanya ada di yang D. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah yang D ya. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Lee swept the yard yesterday every morning. Begitu ya. Gampang ya. Jadi kalimat positif selalu menggunakan verb bentuk kedua untuk tenses past tense. Begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya hapus dulu. Untuk soal 27. Di soal 27 ini ada namanya jumble word. Jadi sebuah kalimat yang kata-katanya diacak-acak gitu ya. Tugas kalian adalah mengurutkannya. Biasanya kata kuncinya sudah ada petunjuknya. Nomornya sudah diurutkan. Nah, seperti ini. A sampai D ini nomor 2 awalnya. Mana yang nomor 2? Nah, seperti ini ya. When. Nah, saya akan tulis di sini biar mudah. Saya akan tulis menjadi when. Kemudian mana setelah when? Setelah question word biasanya diikuti kata bantu atau auxiliary ya. Auxiliary-nya apa? Past tense itu did. Nah, sudah ketemu. Berarti 2, 1. Nah, kebetulan ini sudah diberi clues lagi 1, 1, 1, 1 semua, betul ya? When did. Nah, kita udah ketemu when did. Begitu. Setelah when did biasanya apa? Setelah when did, setelah to be ini ya, setelah kata bantu atau auxiliary did, biasanya kata kerja. Mana kata kerja dari urutan ini? Did, when, Jane, had, later, your, written. Ini apa? Nah, kata kerjanya berarti ini, written. Written. Nah, setelah when, did, setelah did ini, langsung isikan dengan kata kerja. Kata kerjanya mana? Written. Nah, kita langsung tulis saja. Berarti di sini adalah written, gitu ya. Written. Ya, ini. Ini ya, when did, written. Written-nya subjeknya mana? Nah, when did. Setelah kata tanya when did, sebelum kata kerja, ingat, ini kosong ini harus apa? Diisi dengan subjeknya. Subjeknya apa? Subjeknya adalah Jane. Nah, di sini letaknya. Nah, Jane. Gitu ya. Jadi, ini kata kuncinya gede. Nah, when did, kemudian Jane, written. Nah, udah ketemu ya. When did Jane. Nah, udah ketemu. Jane nomor 3 sudah. 3 Jane sama ya. When did Jane. Kemudian cari yang written. Written-nya kebetulan nomor 6. Nah, ini 6 ada 2. Hati-hati. Berarti untuk yang A dan B salah. Kita lihat yang sini. Written. Written apa? Written your. Nah, possessive adjective. Written your nomor berapa? 5. Your highlighter.
highlighter ya. Ini untuk menebalkan atau memperjelas sebuah kalimat, highlighter gitu ya, semacam spidol warna. Jadi jawabannya apa? Return. Saya tulis di sini, return your highlighter gitu ya. Highlighter. Jadi jawabannya yang mana? Tanda tanya ini di sini. Jawabannya adalah langsung ketemu. Jawabannya adalah yang C. Kapan Jin mengembalikan ini penebal warna milikmu gitu ya. Question word, kata bantu atau auxiliary, subject, verb, dan ini apa? Object. Kalau saya tulis menjadi begini. Ini question WX, kemudian plus auxiliary, kata bantu, auxiliary, kemudian ditambah apa? Subject, kemudian ditambah objek, dan plus kata tanya. Begitu ya. Jadi ini urutannya. Jadi analisa dulu, pahami katanya, terus lihat subjeknya, kata kerjanya, question word-nya, kata bantunya, dan objeknya apa. Biasanya sudah ada clues di pilihan A, B, C, D gitu ya. 2, 1, 3, 6, 5, 4. Jadi jawabannya yang C. Kapan Jin mengembalikan pewarna, penebal warna milikmu? Begitu ya. Gampang sekali. Saya hapus untuk nomor berikutnya. Kita lanjut ke nomor 28. Nah, di nomor 28 ini ada perbandingan, namanya komparatif. Nah, ini namanya komparatif degree. Dari apa? Dari kata sifat atau adjektif. Seperti ini. Ini my mother is 65 kg. Ibuku beratnya 65 kg. Sedangkan ayahku beratnya bobotnya 85 kg. Menurut kalian apa yang akan dibandingkan di sini? Nah, lihat ya. Bobotnya, beratnya gitu ya. Jadi antara ibuku dan ayahku akan dibandingkan bobotnya, perbandingan bobot ya. Perbandingan bobotnya gitu ya. Kita lihat di sini ada kata big. Nah, berarti ini big ya, big. Ini ada big, bigger, smaller. Kita lihat dulu, kita amati, kita analisa tiap jawabannya. A. Ibuku lebih besar daripada ayahku. Apakah 65 kg lebih besar dibandingkan 85 kg? Tentu tidak ya. 65 tentu lebih kecil. Berarti jawaban A salah. Kemudian yang B. My father is bigger than my mother is. Nah, ini dia. Ayahku lebih besar daripada ibuku. Nah, ini jawabannya. Kita tahan dulu ya. Kemudian ini. My mother is smaller than my father is. Ibuku lebih kecil daripada ayahku. Ini juga bisa ini menjadi jawaban. Untuk yang D, my father is smaller than my mother. Tentu tidak. Ayahku ini apa? 85 lebih besar dari siapa? Ibuku. Jadi jawaban di sini ada dua. Bisa ayahku lebih besar dari ibuku, bisa juga ibuku lebih kecil daripada ayahku. Nah, kita lihat kata sifatnya apa? Kata sifatnya adjektifnya di sini
ada adjektifnya, ada big dan small. Bagaimana cara mengubah big? Big menjadi apa? Bigger than. Kalau small menjadi smaller than. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah antara antara B dan antara C gitu ya. Seperti ini. Ayahku lebih besar daripada ibuku. Nah, seperti ini. Ibuku lebih kecil daripada ayahku. Begitu. Jadi gampang ya. Untuk pertanyaan terkait comparative degree, kalian amati perbandingannya, apa yang dimaksud perbandingan sifatnya, kemudian kalian analisa pembentukan kata sifat tersebut menjadi comparative degree. Jangan terbalik, karena biasanya tipe soal ini adalah terbalik-balik kalau kurang memahami comparative degree. Saya hapus ya. Untuk nomor 8 ternyata gampang comparative degree. Sekarang nomor 29. 29 juga masih terkait comparative degree ya. Kita baca dulu. Johnson got English test score 75. Andrew, ini juga got ya. Andrew, ini saya tulis dulu. Andrew got, nah, Andrew got English test score 92. Menurut kalian, nilai 75 dibandingkan 92 itu seperti apa? Kita lihat di sini, clues-nya. Johnson is as clever as, ini tentang kepintaran seseorang ya, pintar atau tidaknya. Pintar atau bodoh ya. 75, 92. Berarti ini tingkat kecerdasan seseorang. Mana yang lebih pintar, mana yang kurang pintar, seperti itu. Kita amati dulu. Johnson is as clever as Andrew. Ini saya hapus dulu ini. Johnson is as clever as Andrew. Apakah Johnson sepintar Andrew? Tentu tidak ya, karena Andrew itu ternyata lebih pintar daripada Johnson. Jadi ini salah. Yang B, Johnson is as lazy as Andrew. Apakah Johnson semalas? Tentu tidak. Di sini tidak dikatakan malas atau tidak. Ini hanya nilai yang kurang saja, atau ini nilai kurang lebih. Saya kira tidak. Kalau Johnson semalas Andrew tidak, karena Andrew itu nilainya lebih tinggi ya daripada 75. Jadi boleh dikatakan kalau ini mungkin Andrew yang lebih rajin daripada Johnson. Kalau semalas tidak. Kemudian C, Johnson is not as clever as Andrew. Johnson tidak sepintar Andrew. Ini juga bisa ini, as clever as Andrew. Ada kata not. Kita tahan dulu C-nya. Kemudian yang D, Johnson is not as careful as Andrew. Johnson tidak sehati-hati Andrew. Nah, mana yang jawaban yang betul? Jawaban yang betul adalah tentu yang C. Nah, ini. Ada kata ini, not. Nah, ada kata not. Johnson tidak sepintar Andrew. Nih, Johnson nilainya 75. Andrew nilainya 92. Berarti Andrew itu apa? Andrew itu clever, sedangkan yang Johnson itu stupid, mungkin begitu ya. Nah, bisa juga Johnson itu lazy, bisa juga yang Andrew itu rajin, diligent. Nah, seperti itu. Ini yang dipakai adalah rumusnya memakai apa? S, adjektif, S. Nah, ini perbandingan sama ya, S, adjektif S, artinya se, begitu ya.
S, adjective S. Kalau dikatakan Johnson sepintar Andrew, tentu tidak. Johnson semalas Andrew, tentu tidak. Johnson is not as clever as Andrew. Johnson tidak sepintar Andrew, tentu. Ini bisa menjadi jawaban yang betul karena nilai Andrew 92 sedangkan Johnson 75, sehingga dapat dikatakan bahwa Andrew itu lebih pintar ya daripada Johnson. Sedangkan yang D, Johnson tidak sehati-hati Andrew. Ini sepertinya tidak mengacu kepada pertanyaan yang diminta. Jadi ingat jawabannya adalah C ya, karena jelas 92 pasti lebih pintar daripada 75. Ingat rumus untuk membuat kalimat yang bertipe se gitu kalian harus menggunakan ini ya, adjective. S, adjective S, artinya sepintar, sebodoh, serajin, segiat, secepat, begitu ya. Gampang kan nomor 29? Saya hapus. Kita ke nomor berikutnya. Langsung ke nomor 30. Nomor 30 ini masih pertanyaan sekitar superlatif dan komparatif degree ya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, di opsi A, B, C, D yang bisa kalian pilih, kita lihat dulu pernyataan kalimat di nomor 30 ini. Kita lihat yang pertama, science book is 65.350 rupiah. Harganya buku IPA ini 65.350.000 ya. Kita lihat yang kedua, math book is 81.626 rupiah. Harganya 81.626 untuk buku matematika. Kalau dari pernyataan ini sudah jelas bahwa harga ini yang buku IPA ini dibandingkan dengan buku matematika ini, tentu buku IPA ini lebih murah ya, lebih murah. Ini saya tandai, ini cheaper. Kemudian kalau yang bawahnya ini pasti tentu yang more expensive. More expensive gitu ya. Saya tandai lagi begini biar kalian, ini lebih mahal daripada ini, sedangkan buku IPA lebih murah daripada buku matematika, begini ya. Kemudian lihat yang IT book berapa? IT book is 97,530 rupiah. 97,530 begitu ya. Harganya sekitar 97.530 rupiah. Nah, ini tentu kelihatan sekali bahwa buku ini buku yang paling mahal. Ya, ini saya tandai. Ini berarti the most expensive. The most expensive. Lebih mahal dari apa? Lebih mahal daripada dua buku ini ya. Nah, begini. Berarti ini saya tandai seperti ini. Ini lebih mahal dari dua jenis buku ini. Nah, seperti ini. Kita amati bawahnya. Ini ya, ini ada cheaper, lebih murah, ini lebih mahal, ini paling mahal. Kita lihat apa yang ditanyakan. Ternyata kalian di sini diminta mencari, ini pertanyaannya, all the answer are false. Semua jawabannya salah. Semua jawabannya salah, kecuali berarti kalian mencari satu yang benar. Berarti ada 3 pernyataan yang salah dan 1 pernyataan yang betul. Kita amati dulu untuk yang A. The science book is more expensive than the IT book. Apakah buku IPA lebih mahal daripada buku IT? IPA mana? IPA 65. Sedangkan IT book 97. Tentu salah kalau more expensive. Seharusnya ini jawabannya adalah cheaper ya. Ini berarti ini false, salah. Harusnya ini cheaper. Dan begitu ya. Kita lihat yang B. The math book is cheaper than the IT book. Buku matematika lebih murah dari IT book. Buku matematika 81.000 sekian, sedangkan IT book 97.000 sekian ya. Ini betul, ini lebih murah kalau ini.
jawaban yang B ini betul, karena buku matematika itu lebih murah daripada IT book, dan IT book paling mahal ya. Kemudian lihat, kita tahan dulu untuk yang C. Ini berarti saya tandai ini right. Nah, begitu. Untuk yang C, kita lihat the IT book is the cheapest of all book. Apakah buku IT paling murah? Lihat, IT book itu 97.000, sedangkan lainnya di bawahnya. Berarti buku IT book itu paling mahal. Kalau dikatakan paling murah, ini tentu salah ya. Berarti ini saya tulis false. Nah, begitu. IT book seharusnya apa? IT book itu harusnya the most expensive dari semua buku, gitu ya. Bagaimana yang D? The math book. Ini tambahin dulu. The math book is di sini. The math book is as expensive as the science book. Apakah betul? Buku matematika semahal science book? Tentu tidak. Buku matematika itu 81.000 lebih tinggi daripada buku science book. Jadi ini juga salah ya. Ini harusnya pernyataan buku matematikanya itu lebih mahal atau buku IPA-nya lebih murah gitu ya. Ini juga pernyataan yang false. Jadi untuk jawaban yang nomor 30, ini ada 3 yang salah dan 1 yang betul. Karena kalian diminta kecuali berarti mencari yang benar. Nah, jawaban yang betul adalah yang B. Semua jawaban salah. Yang salah ini ya, nomor 1. The science book is more expensive. Nah, salah. Kemudian yang C, the IT book is the cheapest. Salah, harusnya the most expensive. D, the math book is as expensive as the science book. Juga salah, harganya tidak semahal buku matematika. Ini beda harga antara math dan science book gitu ya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B. Nah, ini dia. Jawabannya buku matematika lebih murah daripada IT book. Nah, sepertinya untuk membahas komparatif degree, superlatif, atau perbandingan lebih dan perbandingan paling, kalian harus hati-hati karena biasanya soalnya akan dibolak-balik. Jadi tolong pahami lagi bagaimana menggunakan komparatif degree ataupun superlatif. Ini saja pembahasan saya kali ini. Berjumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.